Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Makasih ya buat teman-teman yang selalu hadir di YouTube-nya Uni. Uni jadi semangat nih bikin konten-konten terbarunya. Nah, Uni mau melanjutin dari part 1 kemarin yang tentang modal usaha 200.000 aja kalian udah bisa bikin bisnis sendiri. Tapi sebelum Uni ngelanjutin part keduanya, kalian jangan lupa ya subscribe dulu bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Uni. Nah, bagi teman-teman jangan lupa like dan komen, dan jangan lupa juga hidupin tombol loncengnya agar kalian gak ketinggalan informasi dari YouTube-nya Uni. Nah, Uni mau ngelanjutin lagi yang part 2-nya kemarin. Part 2-nya kemarin kan Uni tentang sampai yang ngalamin kerugian ya. Itu ya Allah benar-benar tuh gimana ya, disitulah titik downnya Uni. Padahal disitu kan duitnya udah terkumpul ya, padahal modalnya cuma 200.000. Nah, di situ tuh Uni udah punya tabungan, udah punya uang di luar tabungan juga udah ada. Terus aset-aset lainnya itu seperti bahan gitu kan. Uni juga beli mesin kayak gitu, itu tuh pokoknya banyak lah. Nah, itu sedihnya semuanya itu ketika Uni balik ke Padang kayak gitu kan. Uni udah ngasih uang yang 20 juta itu pertama untuk modal beli bahan. Nah, itu tuh kan gagal semua. Uni lagi kuliah tuh, dengar kabar kayak gitu. Ketika hari, Uni kan kuliah Sabtu Minggu. Ketika hari Sabtu kayaknya itu yang pesawat AirAsia ya, itu kan jatuh ya. Baru tuh Uni dapat kabar bahan Uni rusak, hancur segala macam, bisnis Uni berantakan. Uni langsung ngambil tiket ke Jakarta untuk ke Bekasi. Itu Uni ngambil tiket untuk hari Senin, itu bayangin loh, Sabtunya entah Minggu ini lupa AirAsia jatuh, Uni Senin harus berangkat naik pesawat. Itu antara takut campur aduk sama sedih, marah, kesel semuanya deh. Nah, itu setelah Uni rugi itu, Uni udah tiba di Bekasi, Uni lihat bener-bener gimana ya, hancur semuanya. Dan yang bikin kesel banget itu ketika Uni ketemu sama tukang jahitnya yang punya konveksi. Dia santai, dia tuh nggak ngerasa dia tuh bersalah, dengan enaknya dia ngomong itu. Ternyata bahan ceruti ini susah ya ngerjainnya, dengan enaknya gitu. Kita tuh udah nggak beli bahan, udah rugi, udah dipotong-potong sama dia. Dan kenapa Uni nggak minta ganti rugi sama dia? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu karena kata dia banyak hutang, dibayarin dulu hutangnya. Maksudnya itu bayarin dulu upah jahit gamisnya, biar dia itu nggak ditagih-tagih orang, biar dia itu nggak minjem ke sana kemari, jadi nggak ngabisin waktu. Alasannya kayak gitu, jadi bayarin dulu utang dia. Kita nih ibaratnya masih polos lah, belum ngerti dunia konveksi saat itu. Ya udah Uni ikutin asalkan dia cepet ngerjain barang Uni. Ternyata dia memang nggak kompeten, dia nggak bisa ngerjain gamis bahan ceruti. Padahal dia itu memang terkenal dia bagus untuk ngejahit itu. Dia biasa ngejahit seperti bahan-bahan jas, kemeja yang tebal-tebal pabrik-pabrik gitu. Nah, jadi bayangin aja Uni harus mantengin dia lagi ngejahit. Dia ngejahit nih, Uni harus duduk nungguin dia. Kalau enggak, dia nggak bakal ngejahit. Kenapa Uni tahu dia nggak bakal ngejahit? Ketika Uni datang lagi, nggak ada yang lagi dikerjain sama dia, yang udah selesai. Paling nggak walaupun salah tapi udah selesai, nggak ada. Benar-benar Uni tuh seminggu apa 2 minggu tuh duduk di samping dia aja. Hari udah mau deket nih, udah mau lebaran ya kan, pesanan banyak lagi. Benar-benar ternyata dia nggak juga ngerjain. Padahal Uni udah ngebayar itu 11 jutaan kalau untuk ongkos jahit dia gitu. Terus yang perlu nih jelasin ke kalian kenapa Uni cerita kayak gini. Kalian ketika udah nemuin konveksi, kalian harus bener-bener tanya, dia bisa nggak bener-bener ngerjain bahan ini gitu. Kalian itu harus beli bahan untuk eceran dulu ya, untuk eceran dulu entah 3 meter. Atau kalian tanya dulu ke dia, untuk model gamis seperti ini, kalian tunjukin contoh fotonya, atau kalian udah ada barangnya, itu habis bahan berapa meter gitu. Nah, itu habis bahan berapa meter, dan tanya apakah dia bisa bikin bahan jenis misalnya ceruti, karena ceruti itu nggak semua konveksi bisa. Nah, itu kalian beli dulu eceran, walaupun harganya lebih mahal nggak apa-apa, karena untuk bahan contoh beli eceran, kalian kasih dulu ke dia ya, kalian kasih dulu ke dia untuk bikin sampel. Jangan pernah beli bahan gulungan dulu, jangan dulu.
grosiran, jangan, karena kalian bakal rugi. Jangan kasih ke dia dulu, tahan dulu. Kalian bikin sampelnya, udah selesai sampelnya, udah bener, udah jadi, udah sesuai dengan yang kalian mau, udah puas banget rasanya, baru kalian bikin sampel warna lain, baru kalian kasih gulungan. Nah, yang perlu kalian catat lagi, catatan di sini, berapa lama konveksi itu sanggup ngerjain satu gamis ya. Terus tanya seminggu dia kelar berapa, sebulan dia kelar berapa. Jadi kalau memang kalian open PO, kalian itu tahu kapan bisa estimasi pengiriman barang. Tapi ya memang sih di perjalanan tetap pasti ada kendala. Kayak contohnya sekarang aja ya, Uni lagi ada kendala karena corona, jadi itu pengiriman memang mundur gitu. Tapi alhamdulillah sih semua customer paham, karena corona ini kan nggak cuman Uni yang kena, tapi seluruh dunia gitu kan. Nah, kalian harus benar-benar tahu kekuatan tukang jahit kalian itu seminggu kuatnya berapa, sebulan kuatnya berapa. Jadi itu dulu yang paling penting. Nah, yang berikutnya kalian itu harus jelas perjanjian. Walaupun nggak kalian bikin materai hitam di atas putih, kalian jelas-jelas ngomong ketika bahan salah, dia salah potong, atau dia pokoknya intinya ada kesalahan, itu dia mau ganti nggak gitu. Karena itu dia yang salah, itu memang harus tanggung jawab dari dia, nggak bisa kita yang ganti, itu wajib dia yang ganti. Itu kalian harus jelas-jelas, karena kalau nggak kayak gitu dia bakalan semena-mena nggak mau ganti barang ketika nanti dia salah. Itu wajib, kalau nggak kalian bisa rugi. Nah, lanjut ke cerita Uni jadi banyak hutang nih, bahan Uni rusak, terus uang customer otomatis udah Uni alihkan ke bahan, ke tukang. Uni nggak punya uang sama sekali, habis. Itu tuh ya Allah, masa down banget ya. Ya agak merinding nih ceritanya kalau masalah Uni waktu down jatuh itu punya hutang sekian banyak, harus ganti uang customer, kan jadi sedih tuh, harus ganti uang customer. Sampai tuh ada yang nge-SMS. Zaman itu sih udah pakai WhatsApp, iya udah pakai WhatsApp, cuma masih banyak yang menggunakan SMS juga, nggak kayak sekarang kan udah hampir bisa dikatakan 99% kan pakai WhatsApp, jarang menggunakan SMS lagi. Jadi itu banyak SMS masuk ngomong gitu sama ngomong kotor deh gitu. Sampai ada yang ngirim teks SMS panjang banget ya, ngata-ngatain, terus isinya aku tunggu kamu di neraka gitu-gitulah ya. Terus ini ngejawabnya ya udah, kalau memang mau dipermasalahin, dia juga katanya mau ngelaporin ke polisi. Terus ini jawab, kalau memang mau dilaporin ke polisi nggak apa-apa, silakan, biar saya bisa ngejelasin di kantor polisi nanti kalau saya memang nggak sengaja ngelakuin ini, memang karena memang ada kendala gitu. Karena memang saya sendiri ibaratnya kalau bahasa ininya ditipu sama tukang jahit gitu kan, jadi saya rugi banyak. Nah, jadi di situ tuh sampai Uni tuh nggak punya uang sama sekali. Bener-bener kalau kalian tahu jalan bisnisnya Uni tuh sedih banget. Semua orang yang umumnya, orang yang merintis dari bawah itu ya beda ya, orang yang udah tinggal ngejalanin dari orang tuanya gitu kan, atau memang pokoknya yang udah langsung sukses tuh beda. Itu nggak jarang lah ngerasain yang namanya jatuh gitu. Uni itu sampai itu tuh nggak punya uang ya. Uni tuh pernah nemu uang 500 perak di bawah lemari baju. Itu tuh sampai senang banget tau nggak, saking nggak punya uang kayak gitu. Terus ada juga tabungannya tuh receh, sebenarnya bukan tabungan sih, iseng-iseng ngumpulin uang recehan. Nah, di situ Uni bongkar itu cuma dapatnya 300.000 deh kayaknya. Nah, yang lebih sedihnya lagi, Uni itu dikontrakan gitu ya. Uni itu cuma makan telur itu satu hari itu dibagi dua. Uni dadar, Uni bagi dua buat siang sama malam, paginya Uni nggak sarapan. Sedihnya tuh kayak gitu loh. Jadi kalau kalian merasa
udah susah banget jualan nggak laku-laku, perjuangan orang itu lebih lebih sakit gitu loh. Biasanya orang yang owner, yang memang punya, itu tuh lebih sakit perjuangannya daripada reseller, agen. Enggak, kenapa? Agen sama reseller itu enggak nyetok kayak kami gini gitu. Modalnya tuh gede, resikonya tuh gede. Tapi jangan takut kalian untuk jadi pembisnis. Sebesar-besarnya resiko, keuntungan kalian tuh lebih besar. Makanya di sini Uni ajarin kalian itu ngolahnya itu yang bagus tuh gimana gitu ya. Soalnya Uni juga udah beberapa kali gagal, jujur aja. Nah, itu yang jadi pengalamannya Uni. Waktu rugi ratusan juta itu Uni nggak ngadu, nggak ngomong sama siapa-siapa, termasuk orang tua Uni itu nggak tahu. Karena bagi Uni yang bikin masalah, Uni yang harus kelarin sendiri. Itu Uni sampai nggak pulang ke Padang. Orang tua memang jujur ya, orang tua nggak tahu kalau Uni itu ke Bekasi. Uni di situ nekat karena orang tua Uni ini kan berkecukupan, pada saat itu berkecukupan. Jadi nggak boleh anaknya itu kerja gitu. Sampai si papa ngomong, biarlah aku yang biayain anak sampai gede, gitulah bahasanya gitu. Memang Uni nggak dikasih kerja karena mereka berkecukupan. Tapi karena memang Uni orang yang nggak suka kayak gitu, Uni kerja diam-diam, Uni pergi ke Bekasi. Nah, itu dari duit modal waktu itu dapat tiket pesawat 480.000 diskon. Nah, itu ngumpulin uang jajan sendiri, bener-bener nekat, nggak sama keluarga, nggak sama saudara, nggak sama temen, pokoknya bener-bener Uni sendiri di situ kan, ngurusin bisnis sendiri. Jadi Uni tuh nggak ada pengalaman dari bisnis, ya makannya bisa jatuh. Nah, disinilah makanya kalian itu Uni kasih arahan, Uni kasih pengalamannya Uni biar kalian itu nggak kayak Uni. Kenapa? Karena Uni belajar sendiri gitu. Nah, kalian Uni ajarin gitu. Nah, itu bayangin Uni itu nggak ngadu sama siapa-siapapun, sama orang tua nggak ngadu, sama keluarga nggak ngadu, dan Uni nggak megang uang sama sekali. Uni dipepet sama customer, waktu juga mepet mau lebaran. Berapa lama Uni menderita ya, pokoknya lama lah itu, sampai Uni tetap jualan nih di Facebook, tetap jualan. Duh, ada komentar gini, lu berani banget kata gitu, gak enak ya orang syari yang belanja juga syari dikatain lu, dikatain kau, dikatain yang gak enak-enak. Beda ya kalau kita orang biasa yang non syari, maksudnya kalau dikatain lu, kau segala macam mungkin masih oh ya udahlah gitu kan. Tapi kayak ini kayaknya masuk gitu ke hati gitu ya, sampai Uni tuh mau jualan tuh jujur takut. Tapi kalau nggak jualan Uni nggak dapat uang untuk nutupin gitu. Jadi setiap Uni dapat penjualan, Uni tutupin gitulah setiap ada penjualan. Nah, berminggu-minggu Uni nangis di kamar sendirian. Uni tahan tangisan Uni itu pakai selimut biar nggak kedengeran orang, karena kontrakan Uni itu triplek. Kayak gitulah pokoknya waktu sebelum bisnisnya lancar gitu kan. Nah, abis itu cara Uni si Luna. Nah, setelah itu kenapa Uni bisa bangkit? Karena itu Uni tetap jualan walaupun dimaki-maki orang, tetap ada yang ngebelain. Ya udahlah, selama ini kan si mbaknya apa namanya tuh amanah, selalu ngirim barang, kalau udah transfer gitu-gitulah. Ada yang ngebelain juga, ada yang ngomong ya udahlah mungkin memang lagi ada masalah. Tapi bagi yang nggak paham tentu ada dong. Nah, itu habis Uni dimaki-maki, pokoknya sadis banget. Uni kalau nyeritain itu sedih, cuman sekarang ini udah alhamdulillah udah tegar sih, udah biasa gitu. Nah, jadi bagi kalian yang rasanya udah capek banget, gagal terus, pokoknya nggak mampu lagi lah, rasa kayaknya udah putus asa. Uni cuman pengen ngomong, kalau kalian memang capek, kalian itu istirahat sebentar, bukan berhenti. Kalau kalian berhenti, semuanya selesai gitu. Jangan pernah berpikir untuk berhenti kalau memang kalian itu punya tujuan gitu. Kalau tujuan itu gini loh, sama kita kayak mau pergi ke pasar, nggak mungkin kan jalannya lurus aja gitu loh. Kalaupun jalannya lurus aja, pasti itu jalannya itu nggak rata gitu. Sama juga kayak kehidupan lah, kayak bisnis kita lah, itu nggak semuanya lancar-lancar gitu aja gitu loh. Semuanya itu ya ada lah prosesnya kayak gitu loh. Dan orang-orang yang sukses itu nggak pernah langsung sukses aja, enggak. Coba kalian tanya kepada pembisnis yang sukses, jangan tanya gimana sih tipsnya untuk sukses, jangan itu dulu. Kalian tanya
Pernah nggak sih gagal? Gimana caranya kok bisa bangkit kayak sekarang? Kalian wajib tanya itu, jangan tanya kok bisa sukses, gimana kok bisa sukses, itu terus yang ditanya itu. Kalian itu cuma mikirnya itu sukses-sukses aja, kalian nggak mikir di sebelum sukses itu ada loh sesuatu yang harus kalian lewatin. Itu tuh untuk mendaki yang puncak yang tinggi, kesuksesan itu ada di atas, itu kalian tuh mendaki loh. Mendaki itu payah kayak gitu loh. Nah itu yang harus kalian tahu. Jadi bisnis ini dibilang enak, enak banget, dibilang nggak enak, ya nggak enak banget gitu. Kalau kalian lagi rugi, ya diri kalian sendiri yang bisa ngebantuin gitu loh. Maksudnya ya kalau kalian rugi, kalau kalian gagal, ya kalian mau sukses lagi ya kalian bangkit. Nah itu yang untuk part 2 sampai di situ dulu, karena kalau nggak nanti kepanjangan banget. Nanti akan Uni lanjutin di part yang ketiga. Tapi bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa sekali lagi ngingatin untuk subscribe YouTube-nya Uni, biar Uni semangat nih bikin kontennya lagi. Kalau nggak Uninya loyo gitu ya. Jangan lupa juga hidupin tombol loncengnya agar kalian itu gak ketinggalan notifikasi dari YouTube-nya Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.